Shalom buat kita dimanapun kita berada. Hari ini kita akan melakukan PA kita, yaitu PA pemuda. Nah, sebelum kita melakukan PA, ada baiknya jika kita nyanyikan sebuah lagu dari Kidung Jemaat, dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Oke, kita bersatu dalam doa. Puji serta syukur kami ucapkan kehadirat-Mu, Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga. Karena lautan kasih-Mu, kami masih dapat merasakan anugerah-Mu hingga pada hari ini. Tuhan, kami akan melakukan penelahan Alkitab kami kepada para pemuda. Buka hati dan pikiran kami agar kami mengerti makna firman yang akan Engkau sampaikan kepada kami. Inilah doa kami Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, PA kita hari ini diambil dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan ayat 10. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah beritakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, Ia menampakkan diri kepadaku juga, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepada aku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja keras, lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Demikianlah pembacaan firman PA kita pada hari ini. Jadi saya di sini mengangkat temanya, yaitu ketekunan. Nah, berbicara mengenai ketekunan, ketekunan adalah suatu hal yang mendisiplinkan diri terhadap diri sendiri dan kepribadian kita sendiri. Nah, karena dalam segala hal, dalam setiap pekerjaan, itu dibutuhkan ketekunan yang paling besar. Nah, ketika melakukan suatu pekerjaan, suatu tugas, maupun peribadahan itu sangat membutuhkan ibadah yang tekun, bersekutu yang tekun, dan bagaimana caranya supaya kita bisa beribadah dengan tekun. Nah, dari ayat ini, ketekunan ini mendisiplinkan seseorang untuk lebih taat. Tekun dan taat itu berkaitan halnya. Nah, dalam situasi sekarang ini,
ketekunan seorang pemuda itu sudah mulai surut. Nah, contohnya di GKPS Bangun Baru, banyak para pemuda yang ibadahnya itu tidak tekun. Tidak tekun dalam arti mereka beribadah karena ibadah itu dianggap sebagai rutinitas saja. Bahkan mereka bersekutu maupun datang ke gereja itu di hari-hari besar saja. Nah, mengapa mereka melakukan hal tersebut? Mereka mengatakan bahwa kemajuan teknologi itu sudah ada. Nah, marilah kita pergunakan kemajuan teknologi ini yang ada. Apa gunanya ini kalau tidak bisa digunakan untuk beribadah, untuk bekerja, dan lain sebagainya. Demikianlah alasan mereka. Nah, padahal kita bisa lihat panggilan gereja itu bersekutu, melayani, bersaksi. Nah, di mana persekutuan tersebut? Nah, hal juga sama terjadi di GKPS Bangun Baru bahwa mereka mengatakan tidak sesering ke gereja kita sering ke gereja bukan berarti sebanyak itu iman kita. Nah, mereka mengatakan hal demikian. Bagaimana kita bisa mengukur ketekunan seseorang itu jika dia pun ke gereja tidak ikut? Bahkan mereka menganggap itu hanya hiburan semata. Ketika mereka sakit hati, ketika mereka putus asa, baru mereka pergi ke gereja. Nah, ayat ini mengatakan bahwa di dalam 1 Korintus 15 ayat 1-10 ini sebagai kebangkitan Kristus. Nah, untuk menjawab pertanyaan PA kita atau diskusi penelitian Alkitab kita pada hari ini, ada 6 pertanyaan yang akan saya ajukan untuk kita bahas secara bersama-sama. Nah, yang pertama, apa makna tekun dalam nats PA, yaitu 1 Korintus 15 ayat 1-10 dan kaitannya dengan Daniel 6 ayat 1-29. Kita tahu bahwa Daniel pada saat itu tekun dalam hal apa dan bagaimana dia menjalankan ketekunannya itu. Nah, apa kaitannya nats kita ini dengan nats dalam Daniel 6 ayat 1-29 ini? Nah, yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah mengapa diperlukan ketekunan? Ketekunan jika diperhadapkan dengan Ibrani 12 ayat 1-17. Mengapa perlu ketekunan ini? Nah, untuk apa dia? Mengapa dia perlu? Nah, ini bisa kita jawab secara bersama-sama untuk mengatasi ataupun mengambil sebuah hikmat dari permasalahan yang di atas. Nah, yang ketiga adalah bagaimana hasilnya jika kita hidup dalam ketekunan, termasuk dalam terpenting dalam ketekunan beribadah. Nah, ini bisa kita juga bandingkan ataupun kita lihat dalam kaitannya dengan Yakobus 1 ayat 1-27. Nah, pertanyaan yang keempat adalah seperti ini. Ketika ada teman kita yang mengajak kita hanya beribadah pada saat-saat hari besar, pada saat hari-hari tertentu, bagaimana respon dan tindakan kita? Apakah kita ikut? Kalau kita ikut, apa alasannya? Nah, kalau kita tidak ikut, apa alasannya? Bagaimana harus respon yang seharusnya? Nah, yang kelima adalah bagaimana peribadahan ataupun beribadah dengan tekun ketika diperhadapkan dengan situasi sekarang, yaitu pandemi COVID-19 ini. Apakah ini menggoyahkan iman para pemuda sehingga beribadahnya tidak tekun? Nah, yang kedua, apakah saudara-saudari juga termasuk orang yang tergoncang imannya ketika pandemi ini hadir? Nah, pertanyaan yang keenam adalah apa pesan dan kesan yang saudara-saudari dapatkan dari PA ini setelah menggali serta mengkajinya lebih dalam lagi? Mungkin itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan untuk menjawab semua permasalahan ketekunan, karena ketekunan itu merupakan suatu pondasi yang disebut taat, tekun. Itu adalah suatu pondasi di mana kita tanpa hal itu mungkin sesuatu akan sia-sia jika kita hanya mengandalkan ya pasti bisa, tapi tidak ada ketekunan dalam hati kita. Nah, demikianlah PA dari saya hari ini. Untuk lebih dalam atau lebih memahaminya, kita bisa membacanya atau mengkajinya lebih dalam. Oke, untuk menutupnya kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 395 ayat
1. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Untuk menutup PA kita bersatu di dalam doa. Puji serta syukur kami ucapkan kehadirat-Mu, Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, di mana atas lautan kasih-Mu kami bisa mendengarkan firman-Mu dan memahami untuk mencari makna firman-Mu itu sebagai pelita dalam hidup kami Tuhan, supaya kami bisa memaknai makna firman-Mu yang akan sampai kepada kami. Tuhan, inilah kami berkati semua para pendengar maupun para pendengar yang Engkau berkati dimanapun mereka berada, sehingga ini sangat bermanfaat buat kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Shalom.